asal muasalnya mulai dari tahun 1970. Modal keberhasilan itu satu jujur. Itu saya terapkan tuh sama anak-anak, anak saya sendiri pun saya terapkan. Kita mengelola, memproduksi roti kacang ini sudah puluhan tahun. Kita konsisten dengan mutu, cita rasa, dan aroma. Sumatera Utara tidak hanya menawarkan destinasi wisata yang menarik di beberapa kota dan kabupatennya, tapi juga cita rasa kuliner atau buah tangan khas yang terkenal hingga keluar daerah, bahkan mancanegara. Tebing Tinggi juga menjadi kota menarik yang diperhitungkan. Kota yang berada di tengah Kabupaten Serdang Bedagai ini terletak di lintas utama Sumatera. Selain dijuluki sebagai kota lemang, Tebing Tinggi juga memiliki oleh-oleh khas yang otentik, yakni kue kacang. Sebuah resep yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nama saya Tony, saya adalah owner dari Roti Kacang Raja Wali, oleh-oleh khas Tebing Tinggi. Mulai asal muasalnya Roti Kacang Raja Wali ini dari tahun 1970. Itu awal muasalnya itu sebelum Raja Wali, nama mereknya pertama kali Cap Elang. Berselang 2-3 tahun kemudian baru diganti namanya jadi Raja Wali. Brandnya ganti jadi nama Raja Wali. Papa pertama kali usaha ini tahun 1970. Kita ikut nimplung pada masa kita udah kelas 5-6 SD gitu. Udah mulai ikut Papa. Jadi waktu mulai aktifnya setelah selesai sekolah SMA. Kue kacang juga menjadi salah satu ikon kota Tebing Tinggi. Usaha ini didirikan oleh Mustafa atau Lau Wen Hyong, ayah Tony yang kini menjadi generasi kedua yang menjaga usaha keluarganya. Saat dibuka tahun 1970, Mustafa tidak menyangka jika kue kacangnya akan menjadi oleh-oleh khas Tebing Tinggi Sumatera Utara menyamai lemang. Awalnya Mustafa hanya membuka usaha kue kacang untuk menghidupi keluarga. Bapak dulu tahunnya ini dulu kerja sama orang dulu Bapak kerja sama orang, jadi udah lama ikut orang, habis itu rumah tangga sendiri buat kecil-kecilan gitu. Belajar dari orang juga, orangnya baik, suka dermawan, suka bantu orang yang miskin gitu, suka sama anggota pun bagus, sama anak-anak semua bagus. Humoris bapak suka seloroh, canda gitu, kelakar gitu. Bapak jarang marah, jarang marah-marah. Kadang kalau anggota anak-anak salah baru marahnya. Bagus sih. Banyak kasih pengarahan positif ke saya gitu. Jadilah orang yang benar gitu. Sering suruh saya sembahyang, harus rajin sembahyang.
harus memupuk rezeki jiwa dan rezeki badan. Karena kalau kita sudah punya rezeki jiwa maupun rezeki badan, kemanapun kita enak gitu. Itulah sering diajarkannya, sering sembahyang gitu. Jangan lupa sembahyang. Membuat kebaikan, membuat kehandalan. Keterampilan membuat kue kacang didapat Mustafa ayah Tony sejak ia muda. Pada usia 30 tahun, ia bekerja di sebuah toko roti dan mengembangkan keterampilannya dengan mengikuti kursus boga di kota Medan. Setelah menikah dengan Oahian Ibu Tony, ia berpikir untuk terus meningkatkan taraf perekonomian keluarga. Bahan baku dasarnya ini tepung terigu, gula, minyak, kacang hijau, dan bahan pendukungnya wijen dan penyedap rasa yang lain lah. Selain tebing tinggi, kita ada buka cabang di Pematang Siantar 1, Serampa 1, Medan 1, dan juga Provinsi Riau, Pekanbaru. Kita ada 4 cabang. Ada pemasarannya ya tergantung sekarang masa online ya. Agak gampang lah, jadi sistem kirim. Nggak seperti dulu. Dulu kan diantar ke Tanjung Balai, ke Kisaran. Sekarang udah gampang pakai online kirim. Variannya ada 9 rasa. Untuk saat ini 9 rasa. Ada kacang hijau, kacang merah, durian, nanas, jeruk kasturi, asin manis, telur asin, coklat, dan keju. Dulu masa awalnya itu anggota hanya beberapa orang, hanya sekitar 4-5 orang. Satu bagian panggang, yang lain bagian buat, dan satu lagi bagian penjualan. Jadi anggotanya terbatas gitu. Jadi hanya buat masa bapak itu hanya buat 4 rasa. Kacang hijau, kacang hitam, jeruk kasturi, sama asin manis. Sesudah itu sampai ke saya tambah lagi 5 rasa. Jadi sekarang saat ini 9 rasa. Boleh dibilang lumayan lah. Untuk tingkat pasarnya oke lah. Untuk menjanjikan lah kalau untuk tebing tinggi. Boleh. Roti kacang khas tebing tinggi ini sebenarnya mirip dengan bakpia khas Yogyakarta. Bedanya hanya pada tekstur kulitnya yang lebih tebal dengan taburan wijen di atasnya. Dulunya, kue kacang Raja Wali dikemas dalam kertas minyak berjumlah 5 buah per bungkus. Dampaknya ada. Itu pas pandemi gitu kita seminggu hanya kerja 2 hari, kadang paling banyak pun 3 hari. Jadi kita sebagai owner ya mana ya solusinya gitu ya. Kasian juga banyak libur pun, hari pun ya ibaratnya kan ada sebagian mengharapkan di sini cari makannya. Kalau kita banyak libur pun kasian juga. Jadi kita ya kasih apalah santunan gitu, tambahan. Memang nggak banyak sih kita tambahan, karena kita ada kasih
sembako juga kasih orang tua. Bagi-bagi sembako, kasih santunan. Jadi uang kerajinan tetap kita kasih full. Mau pandemi ya minus lah, nggak ada plusnya, ada minus. Jadi ya jalani aja. Namanya kan bukan kita sendiri yang kena, kan hampir seluruh warga lah, seluruh masyarakat lah semua. Sepeninggal sang ayah pada Februari 2022 lalu, Tony meneruskan usaha keluarga. Di tengah persaingan yang ketat, ia terus berupaya menjaga mutu dan cita rasa agar dapat bertahan. Ia juga mengingat pesan sang ayah agar tidak mengganti tenaga manusia dengan mesin pencetak kue demi terus menciptakan lapangan kerja bagi warga tebing tinggi dan sekitarnya. Satu, kejujuran. Modal keberhasilan itu satu, jujur. Itu saya terapkan tuh sama anak saya sendiri pun saya terapkan. Kemana-mana yang penting jujur. Mau kerja sama siapapun yang penting jujur. Kalau kita udah jujur, disayangi majikan, di mana saja kita tetap pasti berhasil. Jadi kalau yang lain-lain kerja keras, ya itu harus dibarengi lah. Kerja keras. Jadi modal-modalnya banyak sebenarnya. Tapi yang intinya jujur lah. Kue kacang isi kacang hijau, kacang merah, dan varian lainnya ini sebenarnya mirip dengan pia patok yang menjadi oleh-oleh khas Yogyakarta. Menurut buku kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, karangan Murdijati Garjito yang terbit pada tahun 2017, bakpia sebenarnya berasal dari Tiongkok yang disebut Touluk Pia. Karena di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, khususnya di Yogyakarta, pia tak lantas berisi daging, tapi kacang hijau. Kue kacang juga menjadi oleh-oleh khas Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sebuah resep nenek moyang yang memperkaya kuliner Nusantara ini juga dilestarikan oleh Hendra. Kita mengelola, memproduksi roti kacang ini sudah puluhan tahun. Tapi di mana kita memunculkan nama merek Elang Mas, roti kacang Cap Elang Mas ini dari mulai tahun 2019 hingga sekarang dan seterusnya. Ya utamanya tepung terigu dengan kacang hijau. Kacang hijau, kacang merah, itu yang paling utama. Gula, minyak, dan lain-lain. Ya, untuk saat sekarang ini kita sudah punya beberapa varian, yaitu kacang hijau yang utama, yang best seller. Kemudian kacang hitam, di mana pada saat acara hari weekend kita juga ada sediakan rasa durian. Di mana durian ini juga dengan bahan-bahan yang sangat bermutu dan barang-barang bahannya asli, yaitu dengan asli daging durian. Hingga saat ini mudah-mudahan kita juga dipercayai sebagai oleh-oleh khas Serdang Bedagai, di mana masyarakat Serdang Bedagai sebelum berpergian kebanyakan membeli roti kacang Cap Elang Mas kita ini untuk dibawa kepada sebagai buah tangan untuk sanak keluarga atau teman-teman di kampung. Ya, kalau kita sekarang kita sudah
pusat kita di Kota Serampa, tapi sekarang kita sudah hadir lebih dekat untuk warga Medan. Ya, kita kolaborasi, di mana kita juga ada penjualan secara online. Kita juga sudah tersedia di beberapa aplikasi online, dan juga kita ada beberapa reseller dari berbagai kota yang order kepada kita untuk dipasarkan di kota mereka. Online saya rasa cukup bagus, karena di mana sekarang era digitalisasi, jadi itu merupakan suatu cara agar produk kita bisa lebih maju dan lebih dikenal orang. Turunnya omset saat pandemi tidak menyurutkan semangat Hendra untuk bertahan melestarikan oleh-oleh khas Serampa ini. Ia yakin pelanggan memiliki loyalitas karena cita rasanya yang khas. Karena pada saat pandemi 2 tahun yang lalu, ekonomi semua merosot, dan otomatis semua orang jarang untuk keluar kota atau berpergian. Jadi penjualan kita merosot sangat banyak sekali. Tapi di mana kita terus bertahan untuk kelangsungan semua orang kerja kita, agar mereka bisa melangsungkan hidup mereka. Jadi mudah-mudahan sampai sekarang sudah berangsur pulih. Intinya dengan konsisten. Satu jawaban dengan konsisten, yaitu di mana kita konsisten dengan bahan baku kita, mutu kita, cita rasa dan aroma kita. Di mana orang tidak akan pernah berpaling ke lain hati, di mana kita konsisten dengan mutu, cita rasa dan aroma. Di mana itu merupakan suatu prioritas bagi kami supaya untuk menjadi roti kacang ini menjadi andalan untuk semua orang, menjadi buah tangan serta cemilan untuk keluarga mereka. Wah, luar biasa, bagus tekstur hari ini. Ditingkatkan nih, dipertahankan paling enggak supaya produk kita roti kacang cap lamas ini bisa lebih maju lagi. Soal rasa gimana, Pak? Mantap ya? Mantap. Soal mutu bertahan kan, Pak ya? Ya harus. Yang penting mutu pelayanan harus kita tingkatkan. Dan bahan-bahan baku itu harus kita jaga betul-betul. Ya, itu yang utama. Mutu itu yang mendorong kita untuk mencapai suatu kepuasan untuk konsumen. Kalau penjualan, Pak, gimana? Penjualan seharusnya bagus, masih stabil. Habis, Pak ya? Yang penting mutu kita harus kita pertahankan, konsumen tetap datang kepada kita. Ya, ditinggalkan apa deh? Coba, silakan. Bakunya luar biasa, crispy-nya luar biasa, crispy-nya pas, aromanya pas, soalnya wanginya pas. Ini yang saya mau. Untuk saat sekarang ini sekitar 20-an, sekitar 20-an. Cukup, ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun, dan mungkin ada yang baru-baru saja masuk. Prinsip saya change to grow. Jadi kita harus terus berubah untuk mencapai suatu titik yang sangat baik, di mana
perubahan itu yang membawa kita menuju keberhasilan. Tapi bukan berubah secara resep ya, tapi kita berubah untuk menjadi lebih baik. Ada banyak, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin ada pelanggan kita yang ada pindah tugas di Jakarta, orang pemerintahan dan yang lainnya. Mungkin ya ada beberapa banyak sih, bukan beberapa, banyak, cukup banyak. Karena dengan hasil mutu yang kita ciptakan itu, mereka bisa kembali ke kita, yaitu dengan mutu yang baik. Tidak hanya menghidupi keluarga, usaha kue kacang legendaris ini juga merupakan kebanggaan bagi dirinya karena menjadi oleh-oleh khas Serdang Bedagai. Sangat bangga sekali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pelanggan konsumen. Kita juga dapat piagam dari kewirausahaan pengusaha nasional dari cabang Serdang Bedagai. Dan kita juga didukung dari Dinas Perindustrian Kabupaten Serdang Bedagai. Sangat banyak sekali. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang sangat mendukung kita dalam menjalankan UMKM ini. Harapan saya bisa menjadi suatu oleh kebanggaan untuk semua orang, di mana bukan di Serdang Bedagai aja, tapi di seluruh Indonesia. Kebijakan halal kita diterbitkan dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini merupakan usaha keluarga. Jadi saya didukung oleh orang tua saya, abang saya, adik saya, dan semua keluarga saya untuk menjalankan usaha ini. Ya, kami bersama-sama saling bergandeng tangan untuk memajukan usaha ini supaya menjadi lebih baik dan terus berkembang dan terus berkembang lagi. Asimilasi dan akulturasi memperkaya kuliner Nusantara lewat waktu dan proses yang panjang, termasuk oleh-oleh khasnya yang menjadi kebanggaan. Kue kacang tebing tinggi dan Serdang Bedagai Sumatera Utara ini misalnya, tidak hanya menjadi identitas daerah, tapi juga menciptakan lapangan kerja bagi putra-putri daerah. Sebuah resep nenek moyang yang terus dilestarikan para penjaganya.